tujuan utama dari mengobati gagal jantung itu satu adalah mengelola keluhan dan mengembalikan kualitas hidup, ya kan? Artinya yang tadinya bengkak, cairan yang berlebihnya kita buang, kita keluarkan gitu ya. Dan tujuan yang kedua adalah menurunkan angka perawatan ulang. Karena pasien gagal jantung ketika dia dirawat, kondisi turun pasti kan. Betul. Ketika dia pulang rawat, kondisi nggak akan kembali ke semula. Kembali ke kondisi yang di bawahnya. Di bawah dari awal. Dan bila dia mengalami perawatan lagi akan makin turun lagi. Ketika keluar rawat, hanya perbaikan sedikit, turun lagi hingga akhir hayat kan gitu ya. Dan yang ketiga tentu yang kita inginkan adalah menurunkan angka mortalitas atau menurunkan angka meninggal dunia. Yaitu pilihan-pilihan obatnya ada dan memang kita harus lihat spesifik per pasien. Ditentukan oleh tadi fungsi fraksi ejeksinya atau pompa jantungnya, kemudian penyebab dasarnya apa, ya kan? Ya misalnya kalau penyebab dasarnya penyakit koroner, ya maka mungkin dia akan perlu pengencer darah, ya kan, perlu obat kolesterol. Bila ada pembuluh darah yang masih bisa dibuka, perlu dibuka gitu kan. Tapi kalau ternyata penyebabnya memang kardiomiopati atau memang otot jantung yang rusak, ya tentu mungkin hal-hal itu tidak dibutuhkan kan gitu. Jadi sangat spesifik tergantung pada penyebab juga. Kemudian bila dengan obat-obatan tadi kualitas hidup juga masih terganggu, artinya masih mudah sesak, tidak bisa aktivitas dengan baik, itu ada beberapa device atau alat-alat terapi alat yang bisa digunakan atau dipasang. Seperti misalnya yang kita sebut cardiac resynchronization therapy, itu kita pasang semacam alat pacu jantung untuk mensinkronkan gerakan pompa jantung kanan dan kiri misalnya. Dan juga ada beberapa alat-alat device yang lebih advance untuk mensupport sirkulasi atau peredaran darah. Oke, jadi memang nantinya kalau tidak bisa berjalan dengan obat-obatan itu makanya, ada tindakan lain ya dok? Betul, makanya akan perlu pemantauan rutin ya. Artinya berobat gagal jantung tidak seperti berobat flu yang kalau kita berobat batuk pilek gitu kan, atau demam gitu. Mau demamnya berapa aja, paracetamol 3 kali 500 mg mungkin gitu ya. Nah untuk gagal jantung sendiri, dosis obatnya itu akan sangat bisa berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lain. Ya dok ya? Betul, karena kita biasanya prinsip kita dalam memulai obat gagal jantung, kita menggunakan prinsip start low, go slow. Jadi kita mulai dosis kecil, kita lihat respons pasien, pelan-pelan kita naikin. Makanya ketika seseorang sudah jatuh dalam kondisi gagal jantung akan membutuhkan pemantauan seumur hidup. Ini kan perlu konsistensi kan? Betul. Kalau nggak konsisten gimana nih dok? Tadi dibilang memang pasti dari dosis kecil dulu dong. Jadi kan kalau dilihat grafiknya nggak ada perbaikan, ini yang perlu dipertanyakan ada minum obat. Jadi dari data registry yang ada, salah satu kontributor utama perburukan gagal jantung itu adalah ketidakpatuhan minum obat. Oke. Ya, jadi ketidakpatuhan minum obat ini atau yang kita sebut compliance-nya kurang bagus gitu ya, itu adalah salah satu faktor kontributor utama perburukan gagal jantung. Nah, makanya dosisnya apa sih? Dosisnya adalah satu, konsumsi obat gagal jantung secara rutin dan jangan berhenti. Karena obat gagal jantung itu dia di titik ketika sudah terjadi gagal jantung, maka dia menggantikan fungsi-fungsi atau mengatasi fungsi-fungsi tubuh yang udah jadi berantakan nih karena kondisi gagal jantungnya itu gitu kan. Tujuannya itu. Yang kedua, dosisnya adalah tadi restriksi garam ya, maksimal sodium atau natrium ya 2000 mg per hari ya, atau 2 gram ya. Kalau malah dia merekomendasikan di bawah 1,5 gram atau 1500 mg. Kemudian dosisnya tetap aktivitas fisik tetap jalankan sesuai dengan kemampuan Anda. Makanya umum ya pasien-pasien gagal jantung saya juga saya konsulkan ke bagian rehabilitasi medik. Jadi oleh dokter ahli fisioterapi dilihat tuh kapasitasnya sekuat apa sih gitu kan. Dan biasanya tiap bulan juga dievaluasi. Mungkin bulan depan aktivitas fisiknya bisa naik nih atau cukup segitu gitu kan. Yang jelas jangan sampai tidak beraktivitas sama sekali gitu loh. Kemudian dosisnya lagi adalah ya tadi harus patuh, compliance harus baik, harus terpantau rutin juga ya. Don'ts-nya, ya don'ts-nya tadi udah ya, jangan makan garam berarti, jangan makan garam yang berlebih ya kan, harus restriksi garam. Kemudian juga jangan konsumsi cairan berlebih. Tapi biasanya batasan cairan juga per pasien akan beda kebutuhannya, jadi sangat tergantung. Kalau memang pasien-pasien gagal jantung atau lemah jantung yang relatif sudah terjaga status cairannya atau status volumenya sudah seimbang, ya mungkin masih bisa konsumsi sampai dengan 1,5 sampai 2 liter per hari. Gitu. Tapi kalau pasien yang masih bengkak, yang masih kelebihan cairan, itu mungkin kita perlu batasi cairan hingga di bawah itu gitu loh. Jadi itu sesuatu yang perlu dibicarakan secara individual ya, tidak bisa kita generalisir berapa liter seharinya gitu. Kemudian
yang downs-nya lagi jangan stres. Ya Nah, kan? ini penting ya. Jangan stres dan ya itu tetap harus optimis ya. Ya. Karena kalau kita mentalnya udah kalah duluan, ya pasti kita udah akan kalah sama penyakitnya kan gitu. Mungkin itu ya.